Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mebeta. Kali ini saya ingin membahas plakat bonsai. Idealnya memang ikan cupang plakat khususnya yang sering dipertontonkan kekinian. Ini banyak yang sering diminati adalah seri HMPK, di mana ikan cupang plakat yang ideal layak juga untuk masuk kontes ya, untuk standar SNI. Namun di luar seri HMPK ini ada keunikan tersendiri secara genetik, dia sangat unik. Saya menyebutnya adalah plakat bonsai. Cuma bukan hanya di plakat saja, ada di half moon, ada di giant, ada di serit gitu ya, ada juga double tail bonsai ini. Cuma pembahasan kali ini saya ingin mengerucut ke plakat. Khususnya genetik yang saya ada ini adalah genetik Black Series ya, dari Avatar. Nah, memang sangat unik gitu ya plakat bonsai ini, dari unsur ketidaksengajaan. Mungkin secara genetik dia kurang sempurna, atau mungkin secara kasarnya dibilang cacat, dan seterusnya ya gitu. Namun ketika kita mengadopsi, dulu mungkin ikan-ikan seperti bonsai ini selalu dipinggirkan gitu teman-teman, tidak diminati, dan bahkan mungkin ya dilempar bebas lah ke pasaran, atau mungkin ada yang diberikan, dihibahkan dan lain sebagainya. Namun di satu sisi plakat bonsai ini beberapa tahun yang lalu gitu sudah banyak dibudidayakan, dikembangbiakan khususnya untuk seri-seri bonsai tersendiri. Nah, memang tidak seluruhnya ketika plakat bonsai ini dikawinkan ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Ada yang berhasil namun hasilnya sesuai ekspektasi, ada yang di luar ekspektasi. Nah, saya pun memiliki beberapa varian bonsai ini, khususnya dari genetik Black Series Avatar ya. Dan ini hanya sampel-sampel aja kalau untuk videonya, karena belum sempat tervideo lagi teman-teman. Nah, sampelnya ini plakat bonsai ini dulu harganya sangat fantastis teman-teman, karena sangat banyak dicari. Dan hari ini pun, sampai hari ini masih tetap banyak yang mencari dan selalu diminati. Justru saya pun sedikit kekurangan amunisinya gitu, kurang. Karena memang ketika di breeding ini tidak seluruhnya 100% akan menghasilkan genetik bonsai kembali teman-teman, kecuali mungkin yang sudah kuat dan bagus. Nah, genetik bonsai yang saya dapat pun hanya beberapa persen saja yang kembali mendapatkan genetik bonsainya, karena sangat sulit juga ketika jantannya ini bonsai, betinanya normal, ini sangat sulit mengawinkannya karena kondisi badannya yang pejantan sangat kurang menjangkau secara keseluruhan untuk perkawinan. Jadi memang idealnya ketika betinanya adalah plakat bonsai, mungkin jantannya yang normal. Namun ketika jantannya yang bonsai, betinanya yang normal, ini agak kesulitan dalam porsi badan. Jadi harapannya ketika salah satunya disilangkan gitu ya, ini mungkin yang lebih enak dari sisi betinanya yang bonsai itu, kecuali genetik bonsai dan bonsai. Cuma genetik bonsai dan bonsai pun dikawinkan tidak selamanya berhasil teman-teman, kadang ada yang gagal mengalami fase perkawinannya gitu teman-teman. Oke, ini sampel-sampelnya genetik dari plakat bonsai ini ya. Meskipun dari secara genetik ada yang bagus, ada yang mungkin masih mutasi gitu ya, ada yang masih tumbuh berkembang gitu, ada yang kembali ke genetik normal karena genetiknya adalah genetik Black Series. Jadi beberapa ada yang berhasil dan ada yang tidak. Cuma memang teman-teman, plakat bonsai ini jujur permintaannya cukup banyak gitu ya. Saya pun cukup banyak. Saya pun harus membutuhkan relasi yang cukup banyak mencari plakat-plakat bonsai. Karena kenapa? Kemungkinan besarnya ketika plakat normal dengan normal dikawin silangkan, dibudidayakan, yang menjadi bonsai ada yang 0%, ada yang mungkin 0,% sekian persen, ada yang 1%, dan paling banyak itu hanya kurang lebih 1-2%.
yang mengalami genetik bonsai gitu, atau mungkin bengkok gitu ya, bongkok bahasanya gitulah. Cuma tidak semuanya genetik itu di setiap indukan ada. Nah, biasanya yang ditemukan itu ketika plakat normal dengan plakat normal dibudidayakan, biasanya hanya dari size saja. Itu kelemahannya itu size, tidak semuanya rata, ada yang besar, ada yang bongsor bahasanya gitu ya, ada yang lebih cepat duluan besar dan ada yang lambat. Nah, ini ketika bonsai belum tentu dia yang pertumbuhannya terlambat, belum tentu dikategorikan dia bonsai karena mungkin hanya terlambat saja dalam pertumbuhannya. Yang satu sudah puber, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, besar badannya, sirip-siripnya mengembang sempurna, beberapa persen ikannya mungkin mengalami keterlambatan tumbuh berkembang. Nah, berbeda dengan bonsai, memang pakat bonsai ini ya secara bahasa genetik mungkin bisa dibilang kerdil, dwarf gitu ya, atau cebol gitu ya, atau versi bonsai dan lain sebagainya gitu bahasanya. Dan ini memiliki keunikan tersendiri. Jadi ketika genetik murni dengan murni dipersilangkan, hanya beberapa persen saja yang mendapatkan genetik bonsai. Nah, itu teman-teman keunikannya. Jadi kenapa genetik bonsai ini banyak dicari? Plakat bonsai ini teman-teman terlihat seperti mirip atau identik dengan ikan hias umumnya yang sering kita jumpai. Mungkin yang saya ketahui itu seperti pelati ya, ikan pelati, monyong-moncongnya gitu ya, atau ikan moli, atau mungkin gapi yang monyongnya gitu ya, ya seperti itu. Nah, beberapa ya kategori ikan bonsai ini pun sama segitu teman-teman. Kadang-kadang di bagian mulut agak menyandok sedikit kayak lumba-lumba seperti itu. Badannya short gitu ya, bodinya short gitu. Short bodinya ya dari normal umum standarnya lah gitu. Namun tetap kalau dari sirip-sirip biasanya mereka normal, agak normal. Besarannya mengikuti ya sesuai porsi badannya lah gitu teman-teman. Nah, tapi yang lebih saya suka ini adalah monyong-monyongnya itu, moncongnya gitu atau manyunnya gitu. Ini sangat keren sekali, sangat unik sekali gitu teman-teman apabila dilihat gitu ya. Nah, inilah keunikannya gitu teman-teman. Namun jujur saya sendiri ketika mengawinkan genetik bonsai dengan versi bonsai ini belum banyak berhasil teman-teman. Jadi kebanyakan pejantannya aja yang short body, betinanya yang mungkin bonsai gitu grade-nya, karena kemungkinannya masih berhasil dan beberapa ada yang berhasil teman-teman gitu ya, genetik bonsai ini dikawinkan mengalami bonsainya kembali gitu. Jujur untuk bonsai dengan bonsainya saya belum banyak mengalami yang bagus lah gitu. Tapi ketika jantannya short body, mungkin betinanya bonsai, ini beberapa kali mengawinkan agak berhasil. Namun keturunannya, anak-anaknya ini gak selamanya 100% bonsai teman-teman. Ada yang kembali ke standar normal gitu ya, karena si bonsai ini pun pembawa gen normal sebelumnya gitu. Ibu bapaknya ada yang normal. Nah, mungkin kecuali kalau bonsai dengan bonsai lagi gitu ya, yang unik dengan yang unik lagi dikawin silangkan, dikembangbiakkan, mungkin bisa banyak. Nah, ada juga yang kembali ke genetik normal gitu ya. Maksudnya gini, badannya tetap short gitu ya, nggak terlalu bonsai, semi short body, tapi ekornya kecil gitu, sirip-siripnya mengecil, semi bonsai juga. Ada juga yang memang kembali ke short body banget gitu ya, di luar normalnya HMPK mungkin atau plakat-plakat umumnya gitu. Ada yang masuk ke short body gitu. Jadi dari ujung mulut ke pangkalnya itu terlihat sangat agak pendek, tetapi nggak terlalu bonsai, tapi nggak terlalu standar juga, short body gitu teman-teman. Nah, itulah uniknya plakat-plakat bonsai ini. Semoga di kemudian hari banyak yang berkembang, ya mengembangbiakan ya breeder. Memang ikan-ikan ini tidak masuk ke kategori kontes, menjadi opsional. Tapi ketika opsional ini menjadi sangat menarik teman-teman, karena harganya sangat fantastik ini plakat bonsai. Gitu, karena keunikannya
dan ketidaksengajaannya menjadi sebuah keunikan, menjadi hal yang luxury lah, eksklusif lah buat sebuah ikan ini gitu ya. Mau jadi bonsai, mau jadi cebol, dwarf, atau apapun bahasanya gitu ya, cebol dan sebagainya. Ini menjadi keunikan tersendiri buat ikan plakat ini gitu teman-teman. Semoga kedepannya menjadi varian baru, strain baru gitu ya. Meskipun ini adalah strain lama, tetapi karena tidak banyak yang membudidayakannya, belum terlalu masif lah gitu ya. Jadi harganya masih sangat familiar lah, sangat nyaman gitu. Tidak ramah di kantong juga sebetulnya gitu, sangat eksklusif harganya. Apalagi ikan-ikan yang termasuk kualitas grade-nya gitu. Begitu teman-teman. Oke, itu mungkin kurang lebihnya penjelasan, penjabaran, deskripsi sedikitnya tentang ikan cupang plakat, khususnya strain varian genetik masuk ke gen bonsai, cebol, dwarf, atau apapun bahasanya. Semoga di kemudian hari saya bisa mereview ikan-ikan yang lain ya teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sharekan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.